vegetarian memiliki banyak sekali cita rasa. Dari semua negara, ada satu negara yang memiliki pilihan yang sangat menarik, yaitu adalah India. India memiliki banyak sekali kreasi makanan vegetarian dan vegan yang sangat menggugah selera. Kita rasa dari Baba Ali sendiri, kita mengadaptasi dari makanan India. Pastinya kita sesuaikan juga dengan rasa-rasa lidah orang Indonesia. Nah, contohnya di menu panir tandur kebab kami sendiri, nah itu menggunakan cottage cheese yang dimarinasi dengan yogurt yang menciptakan rasa yang asam, asin, dan juga gurih. India adalah negara dengan jumlah vegetarian terbesar di dunia. Hal ini disebabkan oleh kepercayaan mayoritas orang India yang mengajarkan mereka untuk bervegetarian. Masakan India juga sangat kaya akan rempah, sehingga menghasilkan cita rasa yang kuat dan cenderung agak pedas. Halo. Hai Siska. Halo. Selamat datang di Baba Ali. Thank you. Akhirnya nih bisa mampir juga nih ke Baba Ali's Diner. Wah, menarik banget nih Kak. Tadi pas jalan dari sana kelihatan ini kaca semua, dalamnya kelihatan. Ini lantainya pun juga benar-benar khas diner luar negeri loh. Betul banget. Wah, ini juga tempatnya nyaman banget ya Kak. Kilas ini muralnya ini loh. Colorful sekali. Betul. Ini Kakak yang melukis? Bukan. Oh. Kita ada kerjasama dengan seorang desainer yang bantu kita bikin ini. Aku cerita dikit ya Kak soal muralnya. Nah, di mural ini Kakak bisa lihat di situ ada Dewi Saraswati, ada bendera India, ada Ganeshanya juga. Dan juga kalau Kakak lihat di sini kita banyak banget main warna. Nah, itu karena ini tuh ngerepresentasiin burst of flavors yang ada di makanan-makanan kita di Baba Ali Diner ini, Kak. Wow. Aku boleh nggak sih nih lihat-lihat menunya apa sih nih? Boleh banget. Di sini yang favoritnya juga. Boleh banget, Kak. Aku kasih tahu favorit kita di sini ya, Kak. Oke. Favorit kita yang paling banget best seller di sini adalah mac and cheese-nya, Kak. Kita pakai 3 macam keju, jadi pastinya enak banget. Kita juga punya pizza, Kak. Kakak suka pizza nggak nih? Suka banget. Gimana kalau nanti kita bikin bareng aja pizzanya? Boleh banget Iya. nih. Nanti kita bikin yang favorit di sini yang panir tandur pizza ya, Kak. Panir itu apa sih, Kak? Panir itu cottage cheese, Kak. Kita buat dengan susu. Wah, berarti Kak Taruna bikin sendiri? Wow, gak sabar nih pengen Nanti coba. aku kasih liatin deh langsung gimana cara proses pembuatannya, Kak. Thank you banget nih, menarik sekali nih. Kita juga ada burger loh, Kak. Nah, kalau burger kita di sini yang vegetarian yang paling best seller adalah alu burgernya, Kak. Alu burger, alu itu apa, Kak? Alu itu kentang. Nah, kentang yang kita rebus dan kita masukkan rempah-rempah India. Jadi nggak sabar nih pengen coba. Selain itu ada nggak sih Kak? Aku juga pengen tanya nih, ada nggak minuman yang khas India di sini? Ada banget, Kak. Jadi terinspirasi dari tukang teh di India. Nah, kita punya namanya Indian tea atau kalau di India disebutnya chai. Hai. Yeah. Nah, itu kita buat dengan susu dan rempah-rempah. Kayaknya enak banget nih, aku pengen coba. Mungkin mac and cheese-nya boleh deh coba ya. Ya, siap Kak. Yuk kita duduk aja sambil ngobrol. Oke. Mari. Halo, perkenalkan nama saya Taruna, selaku owner dari Baba Ali Diner Kemayoran. Awal mula Baba Ali adalah di tahun 2020 pada saat pandemi, di mana bisnis utama kami sendiri sedang mengalami kesulitan pada saat itu. Kita kan hobi makan nih, jadi kebetulan pada saat lagi cari-cari itu apa ya yang kira-kira kita bisa lakuin. Nah, akhirnya kita memutuskan untuk membuka bisnis Baba Ali ini, di mana kita menjual makanan yang kita suka. Nah, menjual comfort food, menjual makanan yang enak dengan harga yang pantas. Kita mulai Baba Ali hanya dengan modal 200.000 aja. Nah, dari situ kita sebenarnya pertamanya hanya bisnis iseng-iseng, tapi nggak disangka di minggu pertama kita langsung viral, di mana orderan kami mencapai 200 orderan per harinya pada saat di minggu pertama. Nah, aku mau nanya nih, Kak Taruna seorang vegetarian kah?
Saya sendiri nggak vegetarian, tapi kebetulan saya lahir dari keluarga yang vegetarian banget, jadi ketat banget vegetariannya. Jadi memang keluarga tuh, lingkup keluarga memang vegetarian. Iya, gitu jadi mereka tuh sangat ketat dalam memisahkan makanan yang vegetarian atau yang nggak vegetarian. Jadi aku udah terbiasa banget dari orang tua itu memang mereka tidak makan daging sama sekali. Wah, jadi benar-benar terjamin nih ya pemisahannya pastinya. Kita nggak berani main-main untuk kebersihan makanan yang kita berikan ke customer kami. By the way Kak, aku tuh penasaran banget nih sama Indian tea. Teh pakai rempah-rempah, itu rasanya kayak gimana? Nah, kebetulan banget nih, aku udah prepare untuk welcome kamu. Kita langsung cobain ya. Ya. Oke, wow. Ini aku buka kali ya, biar enak minumnya. Wah, asapnya banyak banget. Dari dua-duanya udah kecium nih. Kakak tahu nggak nih kalau Indian tea ini kaya dengan antioksidan dan ini juga banyak banget diminum di India. Jadi dalam satu hari itu orang tuh bisa minum 3-5 kali Indian tea. Memang Indian tea ini tuh pakai rempah-rempah apa sih? Kita menggunakan teh khas India dan juga rempah-rempah yang kita buat sendiri di rumah seperti kapulaga, jahe gitu. Ini aku mau coba, tapi kira-kira harus pakai gula atau Harus. enggak? Harus, oke. Ya. Ini ada gula merah, ada gula putih. Rekomen yang mana nih, Putih Kak? aja. Putih aja, oke. Karena ini aku juga unik ya. Biasanya kan kalau misalnya, memang Indonesia itu juga negara teh, ada yang bilang. Karena kan mana-mana kita makan es teh, teh anget. Gitu. Tapi untuk minum Indian tea, ini suatu pengalaman yang menarik sih. Ya. Coba ya. Ya, Mungkin aku pakai sendok dulu kali ya, takut panas ini, ya. karena asapnya lumayan. Wow. Wah, Gimana nih Kak? wah, menarik ya rasanya ya. Kayak saat minum tuh langsung di sini tuh anget gitu. Ya betul. Dan juga susunya ini light. Ya. Tapi kalau ini susunya apakah dairy atau Ya, dairy? menggunakan dairy, Kak. Oh, berarti kalau ini vegetarian lah, Ya. boleh ya. Baba Ali sendiri ini berdirinya sejak kapan ya Kak? Baba Ali ini udah ada sejak 3 tahun ini sih Kak. Oh, gimana nih Kak? Setelah udah buka 3 tahun, gimana sih antusiasme orang-orang terhadap Baba Ali ini? Animo masyarakat sendiri cukup baik ya Kak, itu jadi motivasi kita sendiri untuk selalu inovasi menu-menu baru. Untuk kita sendiri, kalau customer datang 1 kali, kita udah happy. Tapi kalau mereka bisa datang kembali untuk repeat order, itu kebahagiaan sendiri sih Kak. Yang penting kenalan dulu ya? Benar banget. Ini kalau misalnya Baba Ali sendiri ini untuk apakah usaha kakak sendiri atau? Usaha saya sendiri, tapi pastinya nggak luput dari support dari keluarga, terutama dari orang tua saya dan orang tua suami saya. Mereka sangat membantu dalam perkembangan bisnis ini untuk saya. Kalau misalnya untuk suami kakak juga, apakah ikut andil juga nih di sini atau ada bisnis lain Kak? Suami saya punya bisnis sendiri, tapi pastinya dia sangat hands on bantuin saya juga. Gitu. Jadinya semakin kompak nih, semakin baik. Betul, gitu ya. betul banget. Nah, ini kalau misalnya kan pasti walaupun mungkin ada resep keluarga, tapi ada nggak sih Kak kisah R&D kakak yang sangat menarik gitu untuk di Baba Ali sendiri gitu? Jadi untuk selalu improve menu-menu dengan inovasi kita yang terbaru, kita selalu berusaha untuk cari-cari ide baru di India. India? Iya. Jadi langsung ke India gitu? Iya, jadi kebetulan ini saya baru balik nih dari India. Jadi kita di sana banyak belajar juga, banyak kunjungan ke restoran juga untuk coba-coba resep makanan yang baru gitu. Untuk bisa selalu improve di sini. Tapi bahan-bahannya susah nggak sih dapet di sini? Betul banget sih Kak. Jadi ada beberapa menu yang emang kita harus buat racikan bumbunya tuh sendiri. Jadi kita emang nggak bisa langsung beli dan langsung masak gitu, nggak bisa. Jadi mostly untuk menu-menu di sini kita racik bumbunya sendiri. Lalu kita buat untuk bisa menyesuaikan juga dengan rasa-rasa orang Indonesia. Oke, penasaran nih Kak jadinya. Apa sih, gimana sih rasanya yang sudah di R&D sampai ke India dan disesuaikan dengan lidah orang Indonesia ini seperti apa? Yuk, kita langsung buat aja yuk. Wah, boleh. Wah, ini dia nih. Ya. Berarti ini tortilla pizza ya? Yes, betul. Nah ini kita sebenarnya pakai Lebanese bread Kak. Pakai Lebanese bread. Yes. Wow. Ini bedanya apa sih? Kalau Lebanese bread itu lebih tebal. Kalau kakak perhatiin ini ya, lebih tebal daripada tortilla. Kalau kita makan kebab itu
lebih tipis daripada ini. Ini apa sih, Kak? Nah, ini nih yang aku pengen kasih tau kakak nih. Ini adalah namanya paneer. Oh, paneer. Ya, atau kalau di bahasa Inggris kita sebut sebagai cottage cheese. Oh, cottage cheese. Ya. Ini yang dibikin sendiri oleh Kak Taruna. Sekarang ini berarti kita mau bikin apa nih, Kak? Kita bikin pertama tandur pizza dan satu lagi kita akan buat truffle cheese pizza. Oke. Jadi ini kita udah siapkan Lebanese bread di sini. Kakak tinggal ambil 1 scoop dari pizza sausnya. Jangan terlalu banyak, kakak ambil. Segini? Ya, kurang lebih segitu. Kakak tuangkan di sini lalu diratakan. Diratakan aja, Kak. Ya, Menarik sekali nih. Aku paling suka nih aktivitas yang begini-begini. Nah, ini terakhir aku pakein herbsnya ya, Kak, ya, sama seperti tadi yang kakak masukin di sana. Oke, mari kita ke dapur. Oke, Oke, yuk mari. Oke. Hal yang membuat aku kagum selain dari poin sebagai seorang wirausaha di bidang kuliner adalah integritasnya Kak Taruna untuk menjaga kualitas dan juga yaitu tadi tanggung jawabnya kepada customer. Walaupun customer nggak bisa lihat gitu apa yang terjadi di dapur, tapi Kak Taruna benar-benar menjaga sampai menjaga alat-alat semuanya benar-benar terpisah, yang vegetarian dan non-vegetarian. Karena kan beberapa orang pasti kan mempercayakan untuk kita mengolah makanannya. Tapi apakah semua orang itu bisa amanah gitu kan? Sebenarnya kan itu tergantung masing-masing. Dan Kak Taruna itu adalah sosok yang sangat memperlihatkan bahwa integritas dan amanah itu sangat tersalurkan. Saat bikin pizza itu kalau misalnya mau diungkapkan dengan satu kata adalah generous. Karena toppingnya itu banyak dan juga toppingnya melimpahnya sampai ujung-ujung semuanya harus ada. Menurut aku nggak semua tempat makan tuh seperti itu. Karena seiring berjalannya waktu pasti kan juga sering sekali kita ketemu yang misalnya nih roti panggang pun juga nggak sampai ujung, tapi ini pizza pun juga sampai ujung sehingga setiap gigitannya itu harus nikmat. Jadi kita makan pun ya itu juga penuh sukacita gitu. Nah itu yang membuat Baba Ali ini sangat spesial lah. Aku plus poin banget saat pas tahu bikinnya itu seperti ini, hasilnya seperti apa nanti itu udah kebayang gitu. Sebenarnya nama Baba Ali ini kita pilih random sih, tidak ada meaning tersendiri. Tapi kami adalah tipe orang yang percaya dengan hoki ya, Kak. Dan menurut kami dari nama Baba Ali ini sendiri udah membawa berkah dan hoki yang baik untuk kami. Jadi di Baba Ali sendiri area masak vegetarian dan non-vegetarian itu dipisah. Jadi kami memiliki tungku masak, area masak, dan bahkan alat-alat masak yang sudah kami pisah dan kami label satu persatu. Jadi di sini staf kami pun sudah mengikuti training untuk memastikan masakannya tidak boleh jadi satu. Dan staf kami pun dipisah. Jadi ada staf yang khusus menghandle makanan vegetarian, ada staf yang khusus mengerjakan makanan vegetarian. Jadi untuk menghindari adanya kekeliruan. Baik banget makanannya, dan ini aku bisa kecium banget aroma smoky dari sini ya. Ada apa aja sih nih Kak ini semuanya? Nah, 2 menu ini yang tadi kita bikin sama-sama, paneer tandoor pizza, truffle cheese pizza, mighty aloo burger, burger dengan patty kentang, dan vegetable delight kebab. Nah, dan menu yang paling kakak tunggu nih, mac and cheese. Wah, ini nih yang bikin aku penasaran, masih ditutup lagi. Oke. Wow. Langsung aja. Oh iya Kak, aku mau kasih tahu juga kalau di Baba Ali's Diner kita sediakan 3 macam saus. Ada saus sambal vegetarian yang biasa tapi menggunakan bawang, saus tomat, dan juga kita sediain sambal spesial nih. Ini sambal yang sudah kita siapkan tanpa alium. Jadi untuk para customer yang tidak makan bawang, nggak usah khawatir, bisa tetap enjoy makanan pedas di sini. Dan ini homemade gitu ya? Ya.
Wow, stretchy banget. Ini kayaknya langsung aku hap semua deh nih. Smoky-nya juga dan cheesy-nya berasa banget sih. Kecium banget langsung. Gimana nih Kak? Nggak bisa berkata-kata loh. Ini kejunya nampol banget. Dan biasanya kan kalau misalnya mac and cheese itu enak ya. Tapi ini bener-bener berasa body cheese-nya, bukan cuma dari wangi-wangi susu doang gitu loh. Ini kayak nggak pakai susu ya? Nggak pakai susu nih Kak, ini kita pakai heavy cream. Wow. Ini kayak tadi aku udah lihat pizzanya itu banyak kejunya. Pasti ini juga lebih banyak kejunya ya? Enggak sih, nggak sebanyak pizza malahan. Tapi gara-gara pakainya 3 macam, jadinya tuh rasanya lebih rich. Karena ini juga lebih diverse kali ya? Ya, betul. Wanginya ya ampun. Ini mungkin aku mau coba cocol sama sambal vegetariannya. Vegetarian. Ya. Allium free ini ya. Ya. Kalau dari tampilan sih dia lebih pucat dari yang ini ya. Tapi ini pedesnya. Oh iya, oke aku coba ya. Oke. Pedas ya. Biasanya ini kalau yang pesan mac and cheese ini anak-anak kah atau? Sebenarnya dari semua umur sih ya, dari anak-anak sampai dewasa sampai yang sudah berumur pun suka dengan mac and cheese ini karena emang seperti yang tadi Kak Siska bilang rasanya tidak enak. Ya. Nih. Ini makannya gimana nih Kak? Makannya langsung diangkat? Yes, langsung diangkat aja. Kalau Kakak mau cocol pakai chili flakes atau tabasco silahkan. Dari wanginya sih udah smoky banget. Ini di torch lagi ya? Ya, di torch. Soalnya ini ada gosong-gosongnya ini. Yes. Justru malah jadi tambah flavor ya. Elevate. Jadi tandur itu adalah proses proses masak di mana emang makanan dibakar secara langsung. Gitu. Langsung kayak direct flame gitu ya. Yes. Oke, aku coba ya. Cottage cheese-nya ini teksturnya nggak lembek kayak mozzarella ya. Dia ada tekstur, misalnya ada firmness-nya gitu ya. Yes, betul. Dan bumbu tandurinya ini meresap sampai dalam juga. Wow, enak ya. Aku suka sih. Terus yang aku suka adalah bumbunya ini mungkin karena biasanya kan kalau kita makan pizza itu kan pasti bumbunya marinara-nya. Itu kan tomat, asam. Tapi kalau ini ada manisnya, ada sedikit hint of pedas-pedasnya dari tandurinya, terus habis itu sama ada zestinya, itu jadi bikinnya segar. Dan bawahnya ini bikin kita juga bisa makan lebih light lah ya, tapi tetap kenyang gitu. Ini Lebanese bread ya. Betul. Beda sama yang itu ya. Ya beda, yang ini tortilla. Itu tortilla. Okay. Mac and cheese yang ini katanya adalah best sellingnya di Baba Ali. Wah, pas aku tarik itu stretchy dan pas aku makan, wow, cheddar cheese, mozzarella, sama ada satu lagi cream cheese, bikin itu tuh rasanya dibilang medok cheese-nya juga berasa banget gitu loh, tapi it's more like body cheese-nya. Wah, kayaknya mungkin harus coba sendiri sih untuk tahu se-rich apa itu macaroni and cheese-nya itu. Dan untuk pizzanya, pertama kali sih aku cobain tortilla pizza dengan roti ribanonnya itu yang tidak terlalu tipis tapi tidak terlalu tebal juga. Jadinya dia juga membalance semua topping yang generous di atasnya. Apalagi saus pizzanya itu ada manis, sedikit ada hint of zesty dan juga ada di situ herbs kick here and there. Wah, enak sih. Jadi ini burger kentang. Ya, jadi seperti nugget kentang tapi kita bikin dengan rempah-rempah. Ini aku coba makan ya. Aloo burger. Sepertinya whole wheat ya? Ya, rotinya dari whole wheat bread. By the way Kak, ini kan bisa request allium free juga kan di sini kan. Tapi ada nggak sih Kak request lain dari customer yang Kakak ikutin, bahkan mungkin jadi menu atau apa gitu? Sebenarnya banyak banget loh Kak. Kebetulan yang Kakak pegang ini salah satunya. Karena di cabang kita yang ini kebetulan banyak banget yang request patty menggunakan kentang, menggunakan penir. Nah Kak, biar rasanya lebih otentik, aku ambilin saus chutney-nya ya. Boleh. By the way, ini nih ya, aloo burger ini kalau misalnya ada yang nanya aku gitu kan, oh thank you, Ya. gimana sih rasanya? Aku akan bilang, ini tuh kayak perkedel ya. Betul. Bedanya ini tuh lebih kenyal
dan ada rasa mungkin dari rempahnya itu yang bikin sedikit meledak-ledak. Dan ini pakai chutney sauce. Ya, coba dicocol aja. Nah, ini terbuat dari daun ketumbar, daun mint, dan asam. Wow, berarti pasti fragrant banget ini ya? Yes. Wow. Coba. Dari semua makanan yang ada, semuanya itu sangat bikin aku tertarik lah. Tapi satu yang menurut aku ya biasa aja saat melihat gitu kan, itu adalah burger alu. Tapi saat aku makan, wow, ini adalah rasa yang baru di mulut aku gitu. Dan juga chutney sauce-nya itu perlu banget sih dicatat. Harus cocok chutney sauce. Kalau kamu suka ini ya daun ketumbar ya, karena itu kesegarannya itu yang membuat membalance semuanya. Dan itu kan kalau misalnya kentang dan juga roti itu kan karbohidrat semua. Tapi saat kesegarannya itu dia lebih mengikat semuanya dan menjadikan itu sebuah suapan yang tidak terlalu berat. Sebenarnya harapannya kita pengen banyak orang mencoba makanan dari Baba Ali ini. Karena kami yakin sekali mencoba pasti akan kembali lagi. Nah itu, jadi kita pengen banget Baba Ali ini bisa dicoba oleh sebanyak-banyaknya orang. Dan melihat mereka happy dengan apa yang mereka makan, itu memberikan kebahagiaan yang sangat spesial untuk kita. Makanya pada saat kalau ada customer di sini, kita selalu hampirin, how's the food, gimana makanannya Kak? Pada saat mereka merespon, mereka happy, kayaknya ada kepuasan sendiri. Karena untuk kita ini bukan cuma bisnis, tapi adalah dream come true. Nah, gimana nih Kak Siska? Dari semua makanan yang udah Kak Siska cobain, yang mana nih yang paling Kak Siska suka? Atau mungkin ada feedback untuk kita? Wah, kalau misalnya feedback sih menurut aku ini udah enak banget semuanya. Semua ini unik-unik dan bukan makanan yang aku, not the regular Indian food yang biasa aku makan ya. Jadinya ini new experience. Apalagi ini pertama kali aku makan paneer dan juga aloo. Ini aku bisa dibilang melebihi ekspektasi aku gitu. Karena aku kira dengan cottage cheese, aku pikir akan menjadi another creamy cheese. Tapi ternyata ini teksturnya ini cukup padat dan malah berserat, bikin jadi nggak bosen makannya. Thank you so much Kak Taruna udah ajak aku makan semuanya ini. Sama-sama. Kita juga senang Kak Siska datang ke sini. Untuk kita Baba Ali ini bukan cuma bisnis tapi juga mimpi. So it's a dream come true for us. Semoga bisa terus membawa lebih banyak kebahagiaan ya buat orang-orang dari rasa-rasa yang menakjubkan ini. Terima kasih banyak Kak Siska. Tapi ini makanan baik banget Kak. Kayaknya aku perlu bantuan deh Kak untuk makan ini. Siap. Ya, makan dulu Kak, makan. Iya mari Kak. Ya. Dari bertemu dengan Kak Taruna dan juga mengenal Baba Ali dari makanannya dan juga dari ceritanya, aku bisa belajar bahwa jika kita melakukan yang kita sukai, itu pasti akan membuat perbedaan. Apalagi saat kita melakukannya dengan memikirkan customer dan juga mendengarkan feedback dan mempunyai hati yang terbuka, juga pikiran yang terbuka untuk mendapatkan feedback. Malah bisa membuat kita berkembang. Ini bisa menjadi sebuah pelajaran penting sih, bahwa kita harus bisa tetap mempunyai identitas, tapi juga tetap bisa menyesuaikan dengan target market kita. Semoga Baba Ali bisa terus berkembang menjadi besar dan membuka banyak lagi cabang di Jakarta dan Indonesia tentunya.